Menjelang Hari Raya, terutama Lebaran, para karyawan mendapatkan THR. Dengan adanya THR dapat membantu keuangan seseorang saat menghadapi Hari Raya, mengingat biasanya kebutuhan pokok naik dan biaya-biaya baru yang muncul. Akan tetapi, penggunaan THR itu juga harus bijak. Hal ini agar tidak menimbulkan utang konsumtif dan tidak menguras kantong. Lantas, bagaimana mengelola dana THR agar tidak menimbulkan utang dan tidak menguras kantong? Lalu, untuk apa keperluan dana THR itu sebaiknya digunakan? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Perencana Keuangan M. Karisma. Selamat pagi, Mas Karisma. Pagi, Mbak Rana. Iya, Mas Karisma, berbicara mengenai THR, mungkin sudah dari pekan lalu ini THR sudah mulai cair seperti itu. Para karyawan mungkin merasa ini ada tambahan penghasilan nih, seperti itu. Tapi nyatanya ini banyak juga pengeluaran yang juga meningkat. Akhirnya nanti pendapatan yang bertambah tidak sesuai ujung-ujungnya dengan pengeluaran yang bertambah. Ini bagaimana nih, Mas Karisma? Ya, yang satu harus disadari dulu ya, bahwa namanya THR berarti kan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya berarti peruntukannya memang untuk memenuhi kebutuhan hari raya gitu ya. Untuk kebutuhan hari raya? Khususnya selama Ramadan ini. Karena pemerintah tahu nih kenaikan harga bahan pangan gitu ya. Kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama kalau kita membicarakan Ramadan, ini tidak selalu berhubungan dengan agama, tapi juga ada percampuran budaya, ya, budaya untuk mudik, budaya untuk membeli bahan-bahan yang konsumsi untuk kue-kue kering misalnya ibu rumah tangga gitu ya, lalu untuk memberikan kepada sesama THR ke pihak ketiga, entah itu asisten rumah tangga atau security dan lain sebagainya. Jadi karena banyaknya kebutuhan itulah hadir namanya THR gitu kan. Jadi karena namanya tunjangan hari raya tadi, kebutuhannya memang kalau bisa difokuskan kepada kebutuhan di selama Ramadan ini. Jangan dicampur adukan dengan kebutuhan rutin seperti itu ya? Bisa dicampur adukan gitu ya. Dalam artian karena kebutuhan rutin kita kan tidak terlepas selama Ramadan ini kan. Dari kebutuhan-kebutuhan yang tadi misalnya memberikan THR ke pihak ketiga, lalu kebutuhan-kebutuhan konsumsi kita gitu ya. Itu rutin juga masuk ke selama Ramadan ini. Memang idealnya kita sudah mengalokasikan sebelum jauh-jauh hari ya, sebelum Ramadan itu datang gitu ya. Tapi karena kita memang biasanya agak pas-pasan nih gitu ya setiap bulan sebelum-sebelumnya atau sudah ada alokasinya, sehingga THR ini memang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Oke. Gitu. Untuk alokasinya sendiri Mas Karisma ini untuk biaya misalnya untuk persiapan hari raya atau karena ini hari raya dekat dengan liburan sekolah, untuk tamasya atau mudik seperti apa? Untuk investasi seperti apa? Untuk biaya sosial ini alokasinya berapa persen? Ya, ini Gus yang bilang nih sebelum-sebelumnya di media-media juga bahwa Ramadan tahun ini pas berbarengan di pertengahan tahun. Betul. Gitu ya. Waktu itu awal bulan deh kita sudah dikejutkan lah gitu ya dengan rencana pemerintah menaikkan TDL, ya, tarif dasar listriknya. Lalu nanti kita juga harus berkewajiban nih para orang tua gitu ya untuk menghadapi biaya sekolah lagi karena anak masuk sekolah gitu ya. Yang ketiga biaya Ramadan itu sendiri. Jadi banyaknya pos-pos ini gitu ya, alokasi yang harus kita sadari ini membuat kita harus semakin hati-hati dalam mengelola THR kita, gitu ya. Yang penting adalah hindari tadi hutang ya, hutang konsumtif, hutang-hutang yang berhubungan dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak terlalu memerlukan lah, tidak wajib gitu ya. Ada orang yang mungkin tidak mudik, yang tidak mudik biasanya seperti saya deh tahun lalu gitu ya, THR sebelumnya saya pakai untuk kebutuhan liburan, gitu ya, berlibur bersama keluarga ke luar negeri atau ke dalam negeri. Habis untuk itu gitu ya. Nah sekarang permasalahannya bagi yang ingin liburan harus tahu dulu gitu ya bahwa ada biaya-biaya yang harus dihadapi nantinya ke depannya gitu, sehingga dari situ mereka bisa mengalokasikan THR-nya bisa lebih bijak lah. Pos-posnya itu tidak ada spesifik. Artinya fleksibel ya. seperti itu. Fleksibel. Tapi apakah THR ini harus dihabiskan ataupun boleh dihabiskan atau memang harus ada berapa persen yang untuk tabungan atau investasi seperti itu? Permasalahan masing-masing orang beda-beda kondisinya ya. Bagi yang mudik biasanya boro-boro mau nabung gitu ya, bahkan bisa-bisa defisit gitu ya. Bagi yang tidak mudik ini biasanya THR itu berlebih. Nah, mereka sangat disarankan sebelum menabung bahkan ya, kita menyarankan untuk membereskan dulu hutang-hutangnya dia. Kalau memang ada hutang ya. Kalau memang tidak ada hutang, mau investasi ya silahkan berinvestasi gitu ya. Masalahnya kan kita sekarang membicarakan hutang dibandingkan dengan investasi. Returnnya itu seberapa dan bunganya seberapa dari hutangnya. Masalahnya hutang itu biasanya bunganya lebih tinggi daripada bunga investasi kita, apalagi dalam jangka waktu pendek gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita memutuskan untuk berinvestasi, memutuskan untuk menabung dana THR kita sedangkan kita masih punya hutang konsumtif, itu sangatlah tidak bijak karena biasanya ada defisit lah, selisih bunga antara yang dihutang dengan bunga tabungan kita bisa sampai 30% loh selisihnya. Jadi lebih baik kita mengalokasikan untuk membayar hutang dulu, membereskan hutang, baru investasi dari penghasilan kita setelahnya. Artinya membayar utang justru harusnya lebih didahulukan. Didahulukan,
agar kemudian tidak ada lagi utang-utang konsumtif yang harus dibayar ya. Yes. Tapi ini tidak jarang karena pengelolaan THR yang salah, boro-boro kemudian menutup utang yang ada di akhir bulan atau setelah Ramadan selesai ada utang konsumtif yang baru. Ini sebetulnya salah di tata kelolanya atau bagaimana sih, Mas Karisma? Lebih kepada tadi ya, kebutuhannya. Mereka masih belum bisa membedakan antara keinginan mereka dengan kebutuhannya mereka, gitu ya. Kalau kebutuhan berarti kebutuhan selama Ramadan apa sih? Bisa buka puasa dan sahur ya dengan nutrisi yang cukup, gitu ya. Bisa beribadah dengan khusyuk, bisa bersosialisasi walaupun kita mementingkan itu silaturahimnya sebenarnya dibandingkan gaya hidup untuk sosialisasi itu sendiri, gitu ya. Karena biasanya ini udah 2 minggu terakhir nih ya. Jadi udah masuk ke acara-acara sosialisasi buka bareng gitu ya, yang lumayan banyak acaranya, sehingga itu bisa memakan paling banyak dana dari THR kita alokasinya. Sehingga harus hati-hati sekali di 2 minggu terakhir ini sampai dengan nanti setelah remnya harus lebih kuat ya di 2 minggu terakhir. Harus direm sekali karena ini cobaannya lebih besar nih 2 minggu terakhir ini. Oke, gitu. baik. Mas Arisma, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.